Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak TK, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa TKLB, Sekolah Dasar SD, Sekolah Dasar Luar Biasa SDLB, Sekolah Menengah Pertama SMP, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa SMPLB, Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMALB, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa SMKLB, dan Sekolah Luar Biasa SLB. 2. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 3. Bantuan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua, walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. 4. Pungutan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua, walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. 5. Sumbangan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua, walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. 6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 2 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. 1. Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah. 2. Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 3. Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Pasal 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. 1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait 1. Kebijakan dan program sekolah. 2. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah RAPBS RKAS. 3. Kriteria kinerja sekolah. 4. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan 5. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. B. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. C. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan D. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. 2. Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. 1. Anggota komite sekolah terdiri atas unsur a. Orang tua, wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50%. B. Tokoh masyarakat paling banyak 30% antara lain. 1. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan atau 2. Anggota, pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota, pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik. C. Pakar pendidikan paling banyak 30% antara lain. 1. Pensiunan tenaga pendidik, dan atau 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. D. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 2. Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. 3. Anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. B. Penyelenggara sekolah yang bersangkutan. C. Pemerintah desa. D. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. E. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. F. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan atau G.
pejabat pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Pasal 5. Bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa merupakan pembina seluruh komite sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Pasal 6. 1. Anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua, wali siswa. 2. Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara. 3. Pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala sekolah. 4. Ketua komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan berasal dari unsur orang tua, wali siswa aktif. 5. Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis. 6. Pembentukan komite sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 difasilitasi oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. 7. Pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada komite sekolah lainnya. Pasal 8. 1. Masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 2. Keanggotaan komite sekolah berakhir apabila a. Mengundurkan diri, b. Meninggal dunia, c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, atau d. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 9. 1. Komite sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Komite sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Pasal 10. 1. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. 2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. 3. Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. 4. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. 5. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, b. Pembiayaan program kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, c. Pengembangan sarana prasarana, dan d. Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. 6. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus a. Mendapat persetujuan dari komite sekolah, b. Dipertanggungjawabkan secara transparan, dan c. Dilaporkan kepada komite sekolah. Pasal 11 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. 1. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan atau sumbangan tidak boleh bersumber dari a. Perusahaan rokok dan atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok. b. Perusahaan minuman beralkohol dan atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol, dan atau c. Partai politik. 2. Pembiayaan operasional komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 5, huruf d, digunakan untuk a. Kebutuhan administrasi alat tulis kantor, b. Konsumsi rapat pengurus, c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, dan atau d. Kegiatan lain yang disepakati oleh komite sekolah dan satuan pendidikan. Pasal 12. Komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah. b. Melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua, walinya. c. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung. d. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung. e.
Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah secara langsung atau tidak langsung. F. Mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite sekolah. G. Memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi, kelompok. H. Melakukan kegiatan politik praktis di sekolah, dan atau I. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi komite sekolah. Pasal 7. 1. Anggota komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. 2. Penetapan komite sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6 ditetapkan oleh kepala sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak. 3. Komite sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART. 4. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat hal sebagai berikut. A. Nama dan tempat kedudukan. B. Dasar, tujuan dan kegiatan. C. Keanggotaan dan kepengurusan. D. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus. E. Keuangan. F. Mekanisme kerja dan rapat-rapat. G. Perubahan AD dan ART. Dan H. Pembubaran organisasi. Pasal 13 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. 1. Komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua, wali peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Laporan kegiatan komite sekolah dan B. Laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Pasal 14. Komite sekolah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap diakui dan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini. Pasal 15. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Pendidikan Nasional Nomor 044 U/2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dicabut dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16. Peraturan menteri dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dari Lampung Barat Abdul Muiz mengabarkan.